Halo, saya Sagita Karing Larissa dari kelompok 5 sebagai ketua. Dan saya Angelika sebagai anggota. Pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada bab 1 pendahuluan kita akan membahas tentang yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, dan yang keempat manfaat. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Jadi pendidikan merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh generasi satu ke generasi selanjutnya dengan tujuan membagi ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok mereka yang diturunkan ke generasi selanjutnya. Yang kedua adalah penerapan pendidikan. Dalam penerapan sendiri, pemerintah Indonesia dalam hal pendidikan telah melakukan banyak tindakan dan rencana-rencana agar kualitas pendidikan di Indonesia mempunyai kredibilitas baik di mata dunia. Dalam usahanya pun Indonesia membentuk satu kementerian yang terfokus dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dengan Kemendikbud. Tugas dari kementerian ini menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan budaya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ketiga adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu upaya dalam pemerataan pembelajaran yang dicoba oleh pemerintah ialah program zonasi sekolah. Dengan adanya program ini, membuat tingkat pemerataan kualitas pendidikan menjadi seimbang dan sama rata. Yang keempat adalah elemen kunci pemerataan pendidikan. Jadi dalam pemerataan pembelajaran mempunyai dua elemen kunci, ialah membekali orang dengan pengetahuan yang membolehkan mereka mengambil bagian dalam seluruh aspek kehidupan dan memberikan akses pembelajaran seluas-luasnya kepada tiap orang. Dua elemen kunci tersebut merupakan dasar munculnya pemerataan pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama adalah kenapa infrastruktur penunjang baik dari jumlah sekolah, kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia berbeda-beda. Jadi pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh hasilnya dari apa yang diwacanakan oleh wakil rakyat. Jika kita bandingkan pendidikan di ibu kota dengan pendidikan di daerah pinggiran, sangatlah jauh bedanya. Hal itu membuat seolah-olah pemerintah hanya memusatkan pendidikan di Jakarta. Contohnya yang terjadi di daerah pedalaman Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Anak-anak di sana jangankan untuk merasakan pendidikan yang layak, bahkan ada daerah di sana yang sekolahnya saja minim. Selain pendidikan yang belum layak, jarak yang harus mereka lalui juga berbahaya. Masih ada anak-anak di daerah yang harus melalui arus sungai untuk sampai sekolah. Seperti anak-anak yang tinggal di wilayah Tani Baru, Kalimantan Timur, mereka rela menempuh perjalanan darat dengan jarak yang jauh dengan berjalan kaki di atas jembatan kayu dan menggunakan sepeda pancal. Hal ini berbanding terbalik dengan anak-anak yang tinggal di Jakarta. Mereka dengan mudahnya mendapatkan akses transportasi untuk menuju ke sekolah mereka masing-masing. Yang kedua adalah apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya pemerataan pendidikan di Indonesia dapat tercapai. Jadi upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu melalui sistem zonasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya yaitu Bapak Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa dengan cara ini para calon siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam bidang akademik dapat menyebar dan tidak berkumpul di satu titik sekolah saja atau dapat disebut sebagai sekolah unggulan di daerah tersebut. Selain sistem zonasi, dapat juga upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia, seperti menyediakan sekolah gratis mulai dari SD hingga SMP, membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah baik di perkotaan maupun perdesaan sesuai dengan kebutuhan, memberikan kepada siswa yang berprestasi dan atau keluarga yang tidak mampu. Dan yang terakhir, memberikan subsidi untuk sekolah swasta yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah. Yang ketiga yaitu sesuai dengan kondisi pendidikan sekarang, apakah impian tahun 2045 Indonesia dapat terlaksana? Jadi pendidikan itu sebagai fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter. Tugas tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak seperti guru, tenaga pendidik, pemerintah, dan para pemangku kebijakan. Guru memiliki peran penting dalam membangun sekelompok manusia sehingga perlu adanya guru penggerak, yaitu guru yang mentransformasikan misi pendidikan dalam tindakan pembelajaran kehidupan anak didik.
Cara berpikir yang dibawakan guru, the way of thinking, inovatif, kritis, dan kurikulum perlu mengakomodasikan keragaman dalam kebutuhan pembelajaran. Dalam pendidikan terdapat dua dimensi yaitu konservatif dan antisipatif. Pendidikan konservatif merupakan pendidikan yang tidak berubah dan dipertahankan seperti pendidikan Pancasila dan kebudayaan. Sementara pendidikan antisipatif merupakan perubahan kompetensi yang mengadaptasikan kebutuhan zaman, sehingga pada akhirnya menurutnya tumbuh manusia Indonesia yang berkarakter dan berdaya saing. Saya akan menyampaikan tujuan penelitian dari kelompok kami. Yang pertama adalah dapat mengetahui berbagai tingkat pendidikan di Indonesia yang belum merata. Yang kedua adalah mengetahui alasan kenapa pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata. Lalu yang ketiga adalah mengetahui dampak yang dirasakan oleh guru dari sekolah yang belum dapat merasakan fasilitas setara seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat dari hasil penelitian kami yaitu dengan mengetahui faktor yang menghambat perkembangan sumber daya manusia di Indonesia seperti kemiskinan yang masih banyak, infrastruktur yang belum rata bagi semua, lapangan pekerjaan yang kurang, mahalnya biaya yang melanjutkan studi, serta sistem pendidikan yang kurang efektif. Yang kedua yaitu peran tenaga kerja pendidik, yaitu tenaga pendidik berpengaruh bagi pemerataan pendidikan karena kualitas setiap tenaga pendidik itu berbeda. Dan kebanyakan tenaga kerja lebih memilih sekolah yang mempunyai nama besar agar mendapatkan gaji yang sesuai dengan keinginan mereka. Pemerintah juga harus mempertimbangkan tentang gaji yang didapatkan oleh tenaga pendidik karena salah satu alasan kuat banyaknya tenaga pendidik kurang tertarik ke sekolah-sekolah pendidik yang tidak memiliki nama besar atau berada di tempat yang sulit dijangkau adalah gaji yang tidak sesuai serta akses ke tempat tersebut sangat sulit. Yang ketiga adalah kelompok kami berpendapat bahwa faktor utama yang harus diperbaiki adalah akses ke tempat-tempat terpencil agar memudahkan untuk membangun infrastruktur sekolah. Jika akses yang ada sangat mudah untuk dilewati, maka pembangunan berskala besar bagi fasilitas-fasilitas sekolah dapat dilakukan demi menunjang keberhasilan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh hasilnya dari apa yang diwacanakan oleh wakil rakyat. Hal ini terbukti dari data jumlah sekolah yang kami ambil dari Dapo Kemendikbud. Jumlah sekolah yang ada di Kalimantan Timur per tahun 2022 sebanyak 3.056. Sekolah yang terdiri dari jenjang sekolah dasar atau SD sampai dengan tingkat sekolah menengah atas atau menengah kejuruan atau SMK. Baik yang negeri dengan jumlah anak usia sekolah kurang lebih 1.308.786. Sementara jumlah sekolah yang ada di Provinsi DKI Jakarta 4.381 yang terdiri dari tingkatan satuan pendidikan sekolah dasar atau SD sampai dengan satuan pendidikan sekolah tingkat SMA atau SMK. Dengan jumlah anak usia kurang lebih 1.200.816. Dari data yang saya ambil membuktikan bahwa anak-anak yang hidup di Jakarta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersekolah dan merasakan kualitas pendidikan yang sama dan merata daripada anak-anak yang bersekolah di Kalimantan Timur. Yang kedua adalah perbedaan pendidikan antara sekolah Jakarta dengan Kalimantan Timur. Anak-anak yang hidup di Jakarta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersekolah dan merasakan kualitas pendidikan yang sama dan merata daripada anak-anak yang bersekolah di Kalimantan Timur. Kemudian perbedaan transportasi, anak-anak di Kalimantan Timur harus melalui jalan yang sangat jauh dan berbahaya. Hal ini berbanding terbalik dengan anak-anak yang tinggal di Jakarta. Mereka dengan mudahnya mendapatkan akses transportasi untuk menuju ke sekolah mereka masing-masing. Yang ketiga adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu dengan sistem zonasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud sebelumnya yaitu Bapak Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa dengan cara ini para calon siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam bidang akademik dapat menyebar dan tidak berkumpul di satu titik sekolah saja, atau dapat disebut sebagai sekolah unggulan di daerah tersebut. Bab 3 yaitu tahap pelaksana. Yang pertama adalah tempat dan waktu. Tempatnya kita mengambil Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Jalan Trenggilis Mejoyo, Blok AN 15, Rungkut.
Jamnya kita mengambil jam 7 sampai jam 10 malam. Terus teknisi videonya presentasi individu dengan kamera vertikal. Solusinya yaitu pertama program zonasi. Dengan diberlakukannya sistem zonasi dapat membuat tingkat pemerataan siswa menjadi seimbang. Dengan dilakukannya program zonasi juga dapat membuat calon siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam bidang akademik dapat menyebar dan tidak berkumpul di satu titik sekolah saja atau dapat disebut sebagai sekolah unggulan di daerah tersebut. Yang kedua yaitu program beasiswa. Pemerintah dapat memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu berupa subsidi terhadap alat tulis, transformasi, dan buku pembelajaran. Yang ketiga yaitu program dana BOS. Pemerintah juga dapat meningkatkan anggaran untuk dana BOS agar sekolah-sekolah di negeri dapat menyediakan sarana dan prasarana yang baik bagi para muridnya.